Analisa Falas. Analisa Falas. Baik, mitra bisnis Pas FM, kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Pak Beni. Oke. Selamat juga mitra bisnis. Ya, kabar baik ini Pak ya. Karena kalau kita perhatikan rupiah kita memang hari ini mengalami penguatan dibandingkan dengan akhir pekan lalu yang long weekend paling tidak. Lalu juga kalau kita perhatikan, tapi yang agak buruk memang gold ini Pak. Koreksi dari angka 2000-an balik lagi ke 1900-an ini Pak ya. Oke. Gimana Pak review Bapak terhadap pergerakan market paling tidak? Oke, mungkin seperti biasa sedikit kita lihat rupiah dulu. Rupiah kita di minggu lalu itu terjadi penguatan ya, 0,53%. Ini berimbang dengan melemahnya dolar melalui data dolar indeks di 0,41% ya. Nah, kalau kita lihat dari komposisi yang ada, yang satu menguat 0,5, yang satu menguat melemah 0,4, maka ya, ini adalah korelasi normal. Okay. Nah, apa-apa saja kira-kira yang menyebabkan itu terjadi, saya mencatat di sini pelemahan USD di minggu lalu itu hampir semua data ekonomi AS yang rilis minggu lalu itu cenderung jelek ya. Sehingga terjadi penurunan dari periode sebelumnya, namun ada satu yang baik, yaitu data pengangguran. Oke, non-farm payroll ya. Ya, non-farm payroll-nya buruk, namun data penganggurannya cukup bagus, dari 36% turun menjadi 3,5% ya. Kemudian di sisi lain rupiah kita menguat di minggu lalu dari dalam negeri. Inflasi RI data minggu lalu juga untuk inflasi Maret itu tidak terlalu buruk ya, cukup wajar, ada kenaikan tipis-tipis saja. Lalu ada dana asing kembali masuk secara berturut-turut beberapa minggu lalu masuk lagi 4,23 triliun. Dan ini positifnya adalah terbagi rata baik di SBN maupun di pasar modal. Artinya kepercayaan asing terhadap perekonomian kita ini cukup baik. Jadi itu sedikit review Mas Denny. Untuk proyeksinya minggu ini rupiah, kalau kita lihat dari tren penguatan selama 4 minggu berturut-turut ya rupiah kita, ini menandakan fundamental kita cukup baik. Lalu tadi ada kepercayaan asing ya masuk, kemudian menjelang Lebaran hari raya ini biasanya yang sudah adalah pertukaran rupiah kita meningkat, permintaan rupiah kita juga meningkat ya, salah satunya juga untuk THR segala macam. Lalu didukung dengan kondisi perekonomian AS yang relatif tidak begitu baik, maka saya coba memproyeksikan untuk rupiah minggu ini mungkin masih bisa melanjutkan penguatan. Dan untuk angkanya proyeksinya adalah mungkin akan mencari dulu support di 14.800. Jika ini ditembus mungkin akan bisa bergerak lebih jauh ke 14.650. Ya, namun kalau kita lihat pergerakan hari ini tipis saja, hanya menguat sekitar 0,05% ya di penutupan 14.902. Ini apa penyebabnya? Kalau secara pribadi saya melihat market masih menunggu data inflasi AS besok. Ya, jadi AS besok akan mengumumkan data CPI-nya. Nah, setelah ini mungkin baru akan lebih kuat ya pergerakannya, baik itu menguatnya atau melemah. Tapi saya secara personal lebih cenderung adalah melihat rupiah kita potensi menguat lebih besar. Untuk rupiah seperti itu Mas Benny. Lalu untuk hard currency seperti apa Pak proyeksi Bapak? Ya, untuk hard currency kalau minggu lalu saya coba untuk merekomendasikan dolar Kanada. Itu cukup baik ya, menghasilkan pergerakan yang cukup menguntungkan. Kemudian untuk minggu ini saya cenderung untuk mengajak memantau atau melirik dolar Australia. Kenapa? Karena dolar Australia minggu lalu mempertahankan suku bunga ya, jadi Bank Australia mempertahankan suku bunga di 3,6%, jadi tidak ada kenaikan. Lalu data penjualan retail juga cenderung turun, artinya di sini mungkin sell Aussie akan berpotensi. Terhadap mata uang apa, saya menyarankan untuk
Aussie terhadap New Zealand dollar, karena New Zealand kemarin menaikkan suku bunga 50 basis point menjadi 5,25%. Ini interestnya cukup menarik. Lalu tetap sama buy di Kanada dolar, ya, data tenaga kerja Kanada juga cukup baik, dan tren harga minyak sekarang juga sedang naik, ya. Kanada sebagai negara penghasil minyak saya kira akan mengambil benefit dari kondisi ini. Sehingga rekomendasi adalah untuk sell Aussie New Zealand dengan Aussie Kanada. Namun kembali lagi karena ini sifatnya adalah proyeksi, maka tetap adalah disclaimer. Ya, ini adalah dasar-dasar pantauan fundamental yang ada selama sepekan, mungkin seperti itu. Yang kalau pasti untuk gold, saya masih sama melihat dengan kondisi perekonomian dunia yang masih gonjang-ganjing, potensi gold untuk buy on dip masih cukup berpotensi. Artinya setiap ada penurunan 20-30 dolar untuk mengambil posisi buy untuk gold itu cukup berpeluang, saya kira. Kira-kira tekanan terhadap gold ini kalau kita melihat sentimen yang bakal keluar yang akan datang ini, paling tidak untuk data Amerika besok, kira-kira seperti apa, Pak? Apakah memang masih ada potensi untuk mengalami tekanan lagi sehingga kita bisa buying deep, lebih deep lagi itu? Atau bagaimana, Pak? Ya, setuju sekali sih sebenarnya ya. Kembali lagi kalau kita lihat pergerakan dari rupiah kemudian dari dolarnya siang hari ini kan nggak terlalu besar. Satu, karena memang masih ada beberapa negara yang libur pasca. Ya. Nah, kemudian besok ada CPI, maka menurut saya CPI ini akan sangat menentukan. Kalau pada saat CPI ini dirilis dengan angka yang tidak terlalu bagus, ya, artinya berarti Amerika mungkin agresivitasnya untuk menaikkan suku bunga ini akan lebih low lagi, lebih dovish lagi, dan ini akan menyebabkan pelemahan US dollar, dan saya kira ini gold akan memiliki potensi untuk naik lebih jauh. Tapi kembali lagi kalau seperti pertanyaan Mas Denny tadi untuk buy on dip, saya pikir dengan angka range itu bisa dimanfaatkan. Artinya setiap kali ada penurunan 20 dolar atau 30 dolar penurunan harga gold, itu saya kira bisa menjadi titik yang bagus untuk melakukan action. Jadi paling tidak kalau kita lihat bahwa ada potensi harga gold ini bakal rebound lagi ke atas 2000-an begitu ya, Pak ya? Iya. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang Anda sampaikan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Sukses untuk Bapak ya, Pak ya. Ya, masih. Baik, Mitra Bisnis Pas FM, itulah tadi apa yang sudah informasi yang telah disampaikan oleh trader dan analis pasar uang Bapak Rioli, dan pastinya keputusan untuk berinvestasinya tetap berada di tangan Anda semua. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan sukses untuk Anda semua. Mitra Bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu Mitra Bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.